Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau dulu saya sering lihat film kungfu ya. Kalau orang sudah belajar kungfu lalu turun gunung lalu cari musuh, nantang sana nantang sini untuk menunjukkan bahwa kungfu dia adalah yang paling hebat di dunia. Nah, umat beragama sekarang ini ya seperti itu. Kalau sudah belajar agama sedikit lalu ikut nantang debat sana sini, ditantang debat ya, seperti mainan anak-anak. Mereka itu seperti anak-anak itu berkelahi, ada yang menangis, ada yang merasa bangga bisa membuli temannya, lalu teriak-teriak, ngomongnya ngelantur kemana-mana, berbohong. Ya ada berbohong juga sih, untuk menyombongkan diri, untuk membela diri dari bulian teman-temannya, ya mereka berbohong. Lalu sesudah waktunya mereka pulang dengan tangan kotor, muka kotor, baju kotor, badan kotor ya. Akhirnya mereka harus mandi, harus dibersihkan semua. Nah, itulah anak-anak, itulah dunia kita sekarang ini. Bahwa semua yang dikerjakan itu tidak ada yang bisa dibawa pulang. Ya, ada yang menangis, ada yang merasa senang, bisa menang. Jadi semuanya itu dengan menang kalah. Ada yang menang, ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah. Nah, kita mengambil jalan yang ketiga, yaitu apa? Berlutut, berkontemplasi. Ya, saya mengajak kalian semua untuk berjalan menuju ke hati Tuhan, yaitu surga dan bumi itu bukan sesuatu yang terpisah jauh, tetapi sederhana sekali. Surga ya ada di dalam kehidupan kita saat ini juga. Nah, pada saat kita sudah merasakan surga di dunia, maka perjalanan kita waktu pulang ya sudah hanya untuk bersemuka dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan seperti anak-anak itu. Ya kita kembali lagi menjadi seperti anak-anak juga. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat suatu kenyataan itu? Kita bongkar semua yang sudah memenjarakan kita hancurkan semua, kita bongkar. Seperti orang yang terkurung di penjara, kemudian ketika dia keluar, dia melihat alam semesta itu begitu indah. Jadi dia merasa angin yang sejuk, udara yang sejuk, yang segar, dan dia merasa sesuatu yang baru sama sekali. Itulah yang ingin saya hadirkan di sini. Bagaimana kita jangan terpenjara dengan penderitaan. Semua orang itu saat ini merasa bahwa ya seperti anak-anak, kalau keinginannya tidak tercapai, dia mengatakan hidupnya menderita. Aku itu menderita karena tidak punya uang, karena begini dan begitu, 1001 alasan lah untuk menyatakan bahwa dia hidup menderita. Bongkar semua itu. Nah, melihat apa yang Tuhan lihat, melihat dengan hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan tagisi, apa yang Tuhan rindukan, itulah yang kita lakukan sekarang ini. Jadi ketika kita bisa keluar dari keakuan kita, penjara keakuan kita, kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Jadi hidup itu menjadi sangat indah gitu loh. Kita melihat bahwa penderitaan kita itu bukan sesuatu penderitaan, dan Tuhan hadir di dalam semua aktivitas, dan kita bisa memahami Tuhan dengan cara yang sederhana sekali. Kita menjadi suatu ciptaan baru. Nah, maka saya mengajak kalian semua untuk mari berjalan menuju ke hati Tuhan.
menjadi, ya istilahnya itu menjadi makhluk-makhluk yang kontemplatif, menjadi seorang nabi, menjadi seorang mistikus. Terima kasih.